Assalamualaikum. Gimana kabarnya anda semuanya? Oke, sebelum kita masuk dalam pelajaran, lebih baiknya kita baca basmalah. Semuanya, Bapak ingin bertanya, apakah ada yang tidak hadir? Baik, anak-anak semuanya, untuk hari ini Bapak akan memakai strategi small discussion group, yang mana nanti Bapak akan membagi 4 kelompok, yang mana satu kelompok terdiri dari 3 sampai berorang. Tapi sebelum dari itu kita akan membahas dulu materi apa yang kita diskusi nanti. Yang pertama, itu materi yang kita diskusi nanti adalah sholat berjamaah. Yang pertama yang kita jelasin dulu itu tentang pengertian. Sholat berjamaah merupakan sholat yang dilakukan dalam kegiatan bersama-sama yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama itu ada imam, yang kedua itu ada makmum. Sedangkan untuk makmum ini tidak ada batasannya kecuali dengan imam. Imam itu cukup 1 dan itu harus lagi-lagi. Kak Bos. Lanjut ke poin keduanya, itu tentang faedah dari sholat berjamaah. Faedah sholat berjamaah itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Mana hadis Rasulullah menjelaskan bahwasanya sholat berjamaah itu pahalanya lebih tinggi dibandingkan dengan sholat sendiri. Maka dari itu anak semuanya Bapak harap anak-anaknya lebih rajin sholat berjamaah ya. Rajin. Bapak yang bertanya, siapa tadi sholat subuhnya di masjid? Saya. Baik, kita lanjut ke poin selanjutnya, itu tentang hukum dari sholat berjamaah. Hukum dari sholat berjamaah ini ada 2. Untuk laki-laki itu sangat dianjurkan atau sunnah muakkadah. Sedangkan untuk perempuan itu lebih dianjurkan untuk rumah, tetapi tidak menutupi boleh untuk sholat berjamaah masjid. Maka itu yang penting kita harus sholat berjamaah di masjid atau dimanapun berada. Terus, baik anak-anak, langsung saja. Karena tadi Bapak sudah menjelaskan beberapa poin penting tentang sholat berjamaah. Mungkin Bapak ini membagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 itu cincin, Inggris, ini dan ini. Kelompok 2 Inggris, Ayu, Nanda, Anak. Kelompok 3 Zahra, Ines, dan Aulia. Kelompok 4 Adit, Kita, Mahfis, dan Fajar. Kelompok Takdir selebihnya Farhan, Rudi, Badri, Alfaza, Iqbal, dan Rafiq. Baik anak-anak semuanya, coba kita langsung ke kelompok masing-masing. Bapak akan membagikan materi diskusinya per kelompok. Untuk kelompok 1, tolong diskusikan tentang pengertian sholat berjamaah dan jumlah minimal orang atau sholat dikatakan berjamaah. Baik Pak. Untuk kelompok 2, materinya sebutkan dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan utama sholat berjamaah. Ya, Untuk kelompok 3, materinya coba dicarikan hikmah tentang sholat berjamaah. Lanjut kelompok 4. Kelompok 4 coba cari materi tentang sikap makmum yang benar ketika sholat berjamaah. Dan terakhir kelompok 5 itu coba cari hukum sholat berjamaah menurut mazhab Syafi'i dan jelaskan maknanya. Baik, Bapak tunggu selama 5 menit ya anak-anak ya. Baik anak-anak, karena waktu sudah menunjukkan 5 menit, maka langsung saja kita diskusikan hasil diskusi per kelompok. Kita minta dari kelompok 1 yang mewakili untuk mendiskusikan hasil. Ini Pak jubirnya. Baik Pak, jadi tadi pertanyaannya jelaskan pengertian sholat berjamaah dan jumlah minimal orang agar sholat dikatakan berjamaah. Jadi sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan bersama-sama dengan 1 orang sebagai imam dan yang lainnya menjadi makmum.
Nah, jumlah minimal sholat berjamaah adalah 2 orang, yaitu 1 imam dan 1 makmum. Hal ini sesuai dengan keterangan dalam kitab Fathul Qorib yang menyebutkan bahwa jumlah paling sedikit sholat berjamaah adalah 2 orang. Demikian Pak. Siapa sudah? Lanjut kelompok 2. Saya Pak. Silakan. Adik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang mana tentang dalil Al-Quran dan hadis yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Yaitu dalil Al-Quran terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang mana memerintahkan ruku untuk bersama orang-orang yang ruku. Dan kemudian hadis yang menyebutkan bahwa sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sudah. Siapa sudah kelompok 2? Lanjut kelompok 3 untuk silakan. Hikmah sholat berjamaah sangat banyak, meliputi pahala berlipat ganda 27 kali lipat, penguatan persatuan dan kesetaraan, melatih kedisiplinan, kesabaran dan kebersamaan, serta dijauhkan dari sifat munafik dan godaan setan, menjadikannya sarana syiar Islam yang kuat. Baik, siapa untuk kelompok 3? Lanjut ke kelompok 4 untuk mempresentasikan diskusinya. Silakan. Siapa? Adit Pak. Silakan. Adit. Baik Pak, saya akan jawab pertanyaan Bapak yang pertanyaan itu jelaskan sikap makmum yang benar ketika sholat berjamaah. Jadi sikap makmum yang pertama berniat untuk mengikuti imam. Nah, yang kedua mengikuti semua gerakan imam. Yang ketiga tidak mendahului imam. Nah, yang keempat menjaga kerapian saf Pak. Baik. Siapa untuk kelompok 4? Lanjut kelompok terakhir, kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa yang sudah membacakan diskusi? Silakan saudara. Baik, di sini kelompok 4 kami berdiskusi tadi. Yang pertama itu sikap makmum yang benar adalah berniat mengikuti imam. Yang kedua mengikuti semua gerakan imam. Yang ketiga tidak mendahului imam, dan keempat menjaga kerapian saf. Itu saja Bapak. Baik, kasih apa untuk kelompok 5? Baik, mungkin dengan berakhir tadi presentasi dari kelompok 5, berarti berakhir juga pertemuan kita hari ini. Baik, sebelum itu Bapak akan menyimpulkan dulu hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yang kita dapat simpulkan, pertama itu pengertian dari sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, yang dilakukan orang. Yang pertama itu adalah imam, yang kedua itu makmum. Yang kedua, kesimpulannya itu sholat berjamaah ini lebih banyak dapat pahala dibandingkan dengan sholat sendiri. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.